Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasrani Rahayu. Kali ini saya akan membahas mengenai bimbingan karir berdasarkan teori John Holland dan David F. Titman. Nah, pertama-tama kali ini saya akan membahas mengenai teori bimbingan karir John Holland. Penasaran? Jangan kemana-mana, saksikan video berikut ini ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi teori John Holland dalam bimbingan karir. Menurut John Holland, pada dasarnya pilihan karir adalah ekspresi kepribadian mempersiapkan dunia pekerjaan untuk menentukan stereotip profesional tertentu. Sedangkan menurut Fatmasari dan Adi tahun 2019, berdasarkan teori Holland, kepuasan dalam bekerja tergantung pada tingkat kesesuaian antara karakteristik seseorang, kepribadian profesional, dan pekerjaan berikutnya. Teori John Holland menjelaskan bahwasannya pilihan pekerjaan atau jabatan itu didasarkan pada interaksi antara faktor genetik atau keturunan dan semua faktor juga pengaruh pada budaya yang di dalamnya terdapat peran penting seperti teman, orang tua, dan tipe kepribadian. Dalam pemilihan pekerjaan didasarkan pada kepribadian yang disesuaikan dengan minat berdasarkan Putri, Yusuf, dan Afdal tahun 2021. Minat yang berkaitan dengan pekerjaan dan karir merupakan kombinasi dari riwayat hidup seseorang dan seluruh kepribadiannya, sehingga ciri kepribadian terbentuk dari minat dan menghasilkan ekspresi di bidang pekerjaan tertentu. Nah, dalam teori Holland ini sudah tidak asing lagi mengenai pendeteksi minat dan bakat, yaitu menggunakan kunci Riasek. Menurut Holland, minat vokasional adalah ekspresi dari kepribadian seseorang yang dapat dikonseptualisasikan dalam 6 tipologi, yaitu R. Realistik, I. Investigasi, A. Artistik, S. Sosial, E. Enterprising, dan C. Konvensional. Jika tingkat kemiripan dengan 6 huruf kepribadian dan jenis minat yang saya sebut tadi akan menghasilkan 3 kode huruf, misalnya seperti SIA atau RIA, yang menunjukkan minat karir pada seseorang. Huruf pertama dari kode menunjukkan jenis minat seseorang yang kemungkinan akan memainkan peran utama dalam pilihan karir dan kepuasan karir. Huruf kedua dan huruf ketiga menunjukkan minat sekunder dan pilihan kedua yang kemungkinan besar akan memainkan peran yang lebih rendah dari pilihan pertama, namun tetap penting dalam proses pilihan karir. Teori pilihan karir Riasek menyebutkan dalam pilihan karir seseorang lebih suka pekerjaan di mana mereka merasakan bahwa ada seseorang yang sama seperti dirinya. Mereka akan mencari lingkungan yang memiliki kemungkinan mereka dapat menggunakan keterampilan, kemampuan, dan mengekspresikan sikap dan nilai-nilai mereka sambil mengambil masalah dan peran yang menyenangkan karena perilaku ditentukan oleh interaksi antara kepribadian dan lingkungan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tipe Riasek berdasarkan minat, keterampilan, dan pekerjaan, serta mata pelajaran apa yang dapat diambil untuk mendukung minat pada suatu pekerjaan tertentu. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tipe realistik, yaitu kunci huruf R. Minat pada tipe realistik yaitu pada pekerjaan yang menggunakan tangan, misalnya seperti membuat, memperbaiki, merakit, atau membangun sesuatu menggunakan dan mengoperasikan peralatan, alat atau mesin, dan seringkali juga suka bekerja di luar ruangan. Sedangkan keterampilan dalam kunci huruf R ini seperti mengoperasikan alat mesin, merancang, membangun, memperbaiki, memelihara, dan bekerja secara manual, mengukur, bekerja secara detail, mengemudi, merawat hewan, dan bekerja dengan tanaman. Sedangkan pekerjaan yang dapat diambil dalam kunci realistik ini yaitu pilot, petani, hortikultura, pengrajin, dan kuli bangunan. Untuk mendukung tipe realistis ini, terdapat beberapa mata pelajaran yang dapat diambil, seperti bahasa Inggris, matematika, sains, teknologi, komputer, studi bisnis, pertanian, hortikultura, dan pendidikan jasmani. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipe I, yaitu
investigatif atau intelektual. Nah, berdasarkan tipe investigatif terdapat minat pekerjaan, yaitu suka menggunakan akal, menemukan ide, dapat menemukan kata dan simbol, mengamati, menyelidiki, dan bereksperimen, mengajukan pertanyaan, dan menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan keterampilan yang dapat diambil dalam tipe investigatif ini yaitu berpikir analitis dan logis, memilih aljabar, berkomunikasi dengan menulis, berbicara, merancang, merumuskan, menghitung, mendiagnosis, dan bereksperimen. Pekerjaan yang cocok untuk tipe investigatif yaitu pekerjaan medis, kesehatan, ahli kimia, ilmuwan, kelautan, dan teknisi. Sedangkan mata pelajaran yang dapat mendukung dalam tipe investigatif ini yaitu bahasa Inggris, sains, matematika, teknologi komputer, ilmu pengetahuan, dan penelitian. Selanjutnya ada kunci riasek A atau artistik yang artinya seni. Nah, pada kunci artistik ini terdapat minat pada kata-kata, seni, musik, atau drama untuk berkomunikasi. Juga suka membuat dan merancang sesuatu. Sehingga keterampilan pada tipe artistik ini dapat berupa mengekspresikan secara artistik atau fisik melalui cita rasa, perasaan, dan imajinasi, berbicara, menulis, menyanyi, dan menari. Untuk mendukung tipe artistik ini, pekerjaan yang dapat diambil yaitu sebagai artis, penyair, pencipta lagu, ilustrator, dan fotografer. Sedangkan mata pelajaran yang dapat mendukung dalam tipe artistik ini yaitu bahasa Inggris, ilmu sosial, musik, drama, seni, desain grafis, dan komputer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipe S atau sosial. Minat pada tipe S ini dalam kunci riasek yaitu suatu yang berhubungan dengan orang lain, misalnya seperti mengajar, melatih, dan memberi informasi. Nah, pada tipe S ini, seseorang juga terdapat kepribadian di mana dia suka membantu seseorang, menyapa, dan peduli dengan kesejahteraan diri serta orang lain. Sehingga keterampilan yang dapat mendukung pada tipe ini yaitu dengan berkomunikasi secara lisan atau tertulis, peduli dan mendukung, kemampuan untuk menginterpretasi dan mengubah perilaku manusia, serta minat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pekerjaan yang dapat diambil oleh seseorang yang memiliki tipe sosial ini yaitu sebagai guru, konselor, psikolog, klinik terapis, dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan manusia. Sedangkan mata pelajaran pendukung tipe sosial ini yaitu ilmu sosial, sains, matematika, kesehatan, pendidikan jasmani, serta bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu enterprising atau usaha. Seseorang yang memiliki minat pada kunci enterprising ini sering menguasai orang lain atau memengaruhi orang lain, memiliki jiwa kepemimpinan dan status, serta dapat mendorong orang lain dalam bekerja atau berbisnis. Nah, keterampilan yang dapat diambil pada tipe enterprising yaitu kemampuan verbal yang digunakan untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang lain. Jenis pekerjaan yang dapat diambil pada tipe enterprising yaitu tenaga penjual, pengacara, politisi, manajer, bahkan pemimpin eksekutif perusahaan. Selanjutnya tipe C atau konvensional yaitu lingkungan. Seseorang yang memiliki minat pada tipe konvensional ini suka bekerja dalam pengorganisasian, kecenderungan terhadap kegiatan verbal, menyenangi angka yang teratur, mengikuti prosedur, dan bekerja dengan data dan sesuai dengan perencanaan. Keterampilan yang dapat diambil pada tipe konvensional ini yaitu komputasi dan keyboarding, merekam dan menyimpan catatan, pemecahan masalah secara kontinu, bertemu dan menyapa, serta melakukan perhitungan. Sedangkan pekerjaan yang dapat diambil dalam tipe konvensional ini yaitu seperti kasir, pegawai arsip, pegawai bank, petugas bank, serta operator komputer dan petugas pengiriman barang. Untuk mata pelajaran yang dapat mendukung pekerjaan ini yakni bahasa Inggris, matematika, studi bisnis, akuntansi, ekonomi, komputer, dan manajemen informasi. Selanjutnya, berdasarkan kunci riasek tersebut,
terdapat implikasi bimbingan karir Holland bagi siswa yang dapat dilaksanakan di sekolah atau di dunia pendidikan. Menurut Soleh tahun 2018, pilihan karir Holland memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, konseling teori Holland ini memberikan pedoman terarah dan terperinci dalam membimbing seseorang mengenai bagaimana memimpikan karir yang terbaik. Yang kedua, yaitu kegiatan apa yang dilakukan untuk mencapai pilihan karir sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, yaitu perasaan yang timbul terhadap pekerjaan tersebut dan menilai dari pilihan karir yang dicita-citakan. Menggunakan teori tipe kepribadian Holland ini dapat membantu klien dalam membuat keputusan karir. Merupakan strategi yang menggabungkan teori dan praktek dengan mengevaluasi klien untuk menentukan tipe kepribadian mereka dan memberi klien daftar pekerjaan yang berpotensi memiliki kemungkinan cocok dengan tipe mereka. Itu dia tadi teori pilihan karir menurut John Holland. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori pilihan karir berdasarkan David F. Titman. Nah, kalau pada teori Holland tadi bahwa pilihan karir itu dipilih berdasarkan budaya dan faktor genetik, sedangkan pada teori F. Titman ini menyebutkan bahwa keputusan untuk memilih pekerjaan, jabatan, atau karir tertentu merupakan suatu rentetan atau akibat dari segala keputusan yang diambil individu pada tahap-tahap kehidupannya di masa lalu. Berdasarkan buku Sukardi tahun 1987 halaman 89. Sedangkan menurut Winkel dalam Sofia tahun 2018, dalam teori David F. Titman ini mengemukakan bahwa karir merupakan suatu rangkaian pekerjaan, jabatan, dan kedudukan yang dipegang oleh seseorang selama hidupnya. Kemudian, jika tadi John Holland memiliki kunci riasek dalam pemilihan karir berdasarkan minat, dalam teori David F. Titman ini terdapat beberapa keputusan pekerjaan, terbagi menjadi beberapa bagian. Misalnya yang pertama yaitu periode antisipasi. Periode antisipasi ini terdiri dari tahap eksplorasi. Apa itu tahap eksplorasi? Nah, pada tahap eksplorasi adalah penjelajahan suatu kemungkinan alternatif keputusan yang akan diambil. Melalui eksplorasi ini, individu dapat mengetahui dengan sebuah konsekuensi berdasarkan keputusan yang dipilihnya. Dalam tahap ini, individu mempertimbangkan alternatif-alternatif yang berbeda atau kemungkinan-kemungkinan yang menjadi tujuan dalam pemilihan karir. Dari berbagai kemungkinan yang ada, digabungkan dan dipertimbangkan dalam menetapkan dan memutuskan suatu pilihan dengan mempertimbangkan beragam tujuan dan dijadikan sebagai suatu lapangan untuk dipilih, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan atau karir. Pada tahap ini, individu akan mengalami fase keraguan terhadap minat maupun kemampuan yang dimilikinya dan keseganan pada kesempatan saat ini atau pada kesempatan yang akan mendatang. Hal yang perlu dilakukan pada tahap eksplorasi untuk mengatasi keraguan pada pekerjaan yang akan mendatang, yakni individu mengukur diri terhadap berbagai alternatif yang diperkirakan dapat mencapai suatu tujuan berdasarkan pilihan karir, sehingga pada tahap ini merupakan penjelajahan untuk mencari dan mengumpulkan berbagai data dan informasi mengenai pekerjaan. Selanjutnya, setelah masuk ke tahap eksplorasi, dilakukanlah tahap kristalisasi. Apa itu tahap kristalisasi? Yaitu pengukuran diri dari berbagai kemungkinan yang dapat menciptakan suatu pola dalam bentuk alternatif dengan segala konsekuensinya atau biasa disebut kristalisasi. Berupa pertimbangan antara berfaedah atau tidak berfaedah dan rugi atau bernilai negatif dari setiap alternatif yang dipilih pada tahap eksplorasi tersebut. Nah, pada tahap kristalisasi ini merupakan sebuah stabilisasi dan representasi berpikir, sebuah pemikiran dan perasaan yang terpadu dan teratur, menguatnya keyakinan atas pilihan, terdapat kejelasan alternatif yang dipilih, terorientasinya masalah-masalah individu terhadap tujuan yang relevan, ditandai dengan individu yang mulai mengorganisir, melengkapi, dan menyesuaikan berbagai pilihan karir di masa mendatang.
Jadi pada tahap ini terdapat kejelasan alternatif yang akan dipilih setelah melakukan eksplorasi terhadap kemungkinan-kemungkinan dengan mempertimbangkan mana yang berfaedah, mana yang bernilai negatif dari alternatif-alternatif pilihan karir yang dipilihnya. Hal ini disebut dengan proses kristalisasi. Selanjutnya, tahap pemilihan. Pada tahap pemilihan keputusan dengan stabilnya proses kristalisasi, masalah-masalah individu berorientasi kepada tujuan yang relevan, yakni individu mulai mengorganisir untuk melengkapi dan menyesuaikan bermacam pilihan di masa mendatang. Jadi, pada tahap ini individu mendapatkan pilihan atau keputusan di masa mendatang yang sesuai dengan pilihannya dalam proses pemilihan berdasarkan kristalisasi. Nah, selanjutnya yakni tahap spesifikasi atau klarifikasi. Berdasarkan pemilihan tadi, dilakukanlah tahap spesifikasi. Tahap ini muncul sebuah kesanggupan atau ketelitian dari kesempatan yang terjadi di masa mendatang setelah melalui tahap pemilihan dengan segala tindakan dan perbuatan yang diorientasikan terhadap keputusan yang diambil, sehingga pengambilan keputusan menjadi terarah. Pada tahap ini, individu meneliti kesempatan yang lebih luas dan mendalam sehingga ia mengemukakan suatu berupa hayalan pekerjaan apa yang akan diambil pada masa mendatang dan kesempatan yang mana yang akan muncul pada kesempatannya, serta mana pekerjaan yang baik dan lebih sempurna untuk masa mendatang berdasarkan pilihannya. Jadi pada tahap ini, individu mulai menghasilkan potensi tindakan yang nyata dan terarah. Selanjutnya, setelah memasuki periode antisipasi dalam teori David F. Titman ini, memasuki tahapan yang kedua yaitu periode implementasi. Setelah mendapatkan spesifikasi pilihan yang direncanakan, maka diimplementasikan dalam beberapa tahap. Yang pertama, tahap induksi, di mana pada tahap induksi ini dimulai dari meneliti suatu pengalaman dan kesimpulan. Individu mulai mengorganisir lapangan yang datang dari bermacam tujuan seseorang ke dalam suatu interaksi yang kaitannya tidak identik dengan tujuan dan lapangan. Pada tahap induksi, hal yang diutamakan berupa hal-hal berkaitan dengan tujuan yang telah dicapainya, sehingga pada tahap ini mencapai suatu alternatif dan tujuan menjadi suatu bagian yang bersatu. Dalam arti lain, suatu tujuan berasimilasi dengan tujuan yang lainnya sebagai salah satu aspek yang memungkinkan untuk berhasil. Selanjutnya yaitu memasuki tahap transisi setelah dari tahap induksi, di mana tahap transisi ini individu mulai menyesuaikan penetapan tujuan yang diambilnya. Tahap ini mengalami transisi dari adanya berbagai kemungkinan bahwa individu akan menyimpang arah dari keputusan yang telah diambilnya. Selanjutnya, setelah memasuki tahap transisi akan beralih kepada tahap mempertahankan. Pada tahap ini, individu memelihara keputusan yang diputuskan sehingga prospek segala usahanya menuju pada status di masa akan mendatang hingga berkembang menjadi suatu pilihan karir. Nah, memilih dan merencanakan karir berdasarkan pemaparan di atas sudah semestinya didasarkan pada kemampuan diri sembari mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan untuk memasuki pekerjaan yang akan kita pilih. Dalam teori BK karir David F. Titman ini, suatu perkembangan pekerjaan dalam teori Titman diidentikan dengan perkembangan diri atau self-development dengan tujuan yang ingin dicapai untuk mengadakan suatu pilihan dalam memasuki pekerjaan dan kemajuan dalam pendidikan dan pekerjaan yang ditempuh. Nah, berdasarkan teori David F. Titman ini, penerapan layanan bimbingan konseling dapat diaplikasikan dalam BK melalui perumusan pemilihan karir yang dapat membantu peserta didik dalam memilih karir dan memiliki strategi dalam memfasilitasi perkembangan karir dan studi perkembangan karir menurut Yanti tahun 2013. Proses pengambilan keputusan karir berdasarkan teori David F. Titman dalam Yanti tahun 2013 yaitu sebagai berikut.
Yang pertama yaitu merumuskan pilihan karir peserta didik sesuai dengan tujuan individu, merefleksikan kemampuan, minat, dan implikasi sosial untuk membangun atau mempersiapkan masa mendatang. Yang kedua yaitu membantu peserta didik dalam memilih suatu pilihan karir yang pasti. Selanjutnya yaitu guru BK memberikan strategi dalam memfasilitasi perkembangan karir berkenaan dengan pemberian informasi mengenai proses pemilihan karir dalam mengambil keputusan karir, sehingga dapat membantu konseli untuk memahami diri konseli berkaitan dengan informasi yang diberikan tadi. Nah, pada tahap terakhir yaitu melakukan studi mengenai perkembangan karir. Sekian dari saya mengenai teori pilihan karir David F. Dittman dan John Holland. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.